Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mednew. Sahabat Mednew dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Ibnu Edi Wono. Dalam video ini kali ini kita akan membahas tentang materi Google Form. Tentunya minggu besok sudah masuk ke dalam pekan penilaian akhir semester. Nah, diperlukan trik-trik dalam pembuatan soal agar meminimalisir siswa untuk mencontek pada saat ujian. Dan juga bagi sekolah swasta, tentunya dalam pembuatan Google Form ini penting diadakannya token ujian sebagai kartu peserta untuk peserta didik. Seperti apa videonya? Simak terus sampai habis, jangan di skip. Dan untuk yang baru datang di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara memberikan tombol like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Langkah pertama, silakan masuk ke dalam Google Chrome ya. Nah, di sini saya coba demokan untuk soal yang sudah saya buat. Ini adalah contoh soal yang sudah saya buat untuk persiapan ujian penilaian akhir sekolah ya. Ini adalah ujian sekolah dalam jaringan tahun lalu. Nah, ini template yang sudah saya buat. Oke, ini adalah halaman awal dari tampilan kop ya, kalau kita sebut ini sebagai kop soal lah. Nah, di sini biasanya diisi untuk keterangan soalnya soal apa, kemudian petunjuk umum pengisiannya seperti apa. Dan ketika kita klik berikutnya, maka siswa di sini akan mengisi kelas dan token ujian. Token ujian yang saya buat di sini ada dua macam. Yang pertama adalah token ujian untuk masuk ke dalam room soal, dan kedua, token ujian untuk mengerjakan soal. Jadi kita misalkan di sini saya pilih kelas 91 misalkan, kemudian masukkan token ujian yang diberikan oleh pengawas. Nah, ini token ini untuk masuk sebelum mengerjakan soal. Nah, kita masukkan, di sini saya buat PASDJ, kemudian klik berikutnya, maka nanti langsung tampil nama siswanya. Nah, di sini kita pilih, kalau kita sebagai siswa, misalkan saya di sini mengisi dengan nickname nama Ramdhani Putra Sulistyo. Kemudian klik berikutnya. Di bagian berikutnya, siswa dihadapkan siap mengerjakan soal dan diminta untuk memasukkan token soal ujian. Nah, token soal ujian inilah yang akan kita buat berbeda-beda dari setiap siswa. Jadi nanti setiap siswa punya token ujian masing-masing. Kalau tadi yang di tahap awal itu adalah token ujian yang sama. Ibarat kata siswa mau masuk ke ruangan, mereka harus pakai password dulu. Nah, passwordnya tadi kita buat sama semua. Tapi pada saat mengerjakan soal, siswa mengerjakannya harus menggunakan token atau password yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah buat contohnya. Ada dua nama tadi ya. Kemudian di sini kita pilih saja salah satu. Saya tadi salah klik nama, nggak apa-apa. Kita coba masukkan token yang ini. Ini ada dua anak berbeda ya. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan di sini tokennya, lalu klik berikutnya. Maka nanti baru muncul soal-soalnya. Nah, bagaimana dengan nama yang kedua tadi? Nama yang kedua tadi caranya juga sama. Kita klik berikutnya, lalu pilih kelas, masukkan token ruangan, kemudian klik berikutnya, lalu kita pilih nama, misalkan di sini tadi namanya Sarah ya. Kita coba klik berikutnya. Maka diminta untuk mengisi token ujian. Nah, di sini nama Sarah sudah saya buat, F36SXR kita masukkan ya. Tadi tokennya beda ya. Nah, tapi satu form. Kita klik berikutnya, apakah bisa masuk ke dalam soalnya atau tidak.
Nah, bisa ya, bisa terbuka. Jadi soal tetap bisa dikerjakan walaupun menggunakan password yang berbeda. Sedangkan dari sebelumnya, token soal hanyalah sama. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung masuk ke dalam Google Drive yang sudah dibuat folder masing-masing lah ya, supaya tidak berantakan. Kemudian kita buat Google Form yang baru. Nah, kita pakai formulir yang kosong. Kemudian kita isi nama lah di sini, penilaian akhir semester ganjil. Kemudian karena tadi di tahap awal biasanya kita mengisi untuk keterangan ujian. Kita isi aja di sini ya. Kita ambil dari sini. Kemudian deskripsinya kita isi, dan selanjutnya kita isi keterangan ini. Kita copy. Kemudian kita klik yang tambahkan judul dan deskripsi. Kemudian kita isi di deskripsinya, ininya kita hapus. Oke, lalu di sini di bagian kedua kita isi petunjuk umumnya. Di bagian petunjuk umum kita isi lagi teksnya, kemudian kita isi di sini. Kemudian yang ini kita hapus saja dulu. Nah, pertama kita preview dulu jadinya seperti apa untuk awalannya. Nah, ini jadinya seperti ini untuk awalannya. Kurang menarik ya, karena belum kita kasih template dengan header Google Form-nya. Kita ganti header Google Form-nya dengan cara klik tanda sesuaikan tema di bagian atas, kemudian pilih gambar, unggah gambar ataupun ambil gambar yang ada di sini. Kalau mengunggah berarti kita sudah menyiapkan gambarnya. Ya, Bapak Ibu bisa menyiapkan gambar header Google Form-nya yang sudah dibuat. Untuk tutorialnya bagaimana cara membuatnya nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat header Google Form-nya seperti ini. Oke, setelah upload kita klik selesai, kemudian kita tinggal sesuaikan warnanya aja, warna background dan warna button-buttonnya yang ada di sini. Ini kan warnanya coklat ya, kita ganti warnanya biru ataupun warnanya seperti kuning, kita biru aja. Oke, fontnya juga bisa ganti di sini, tapi saya pakai font dasar saja, kemudian silang. Sudah, kita lihat lagi previewnya, jadinya seperti apa? Ya, menarik ya. Sudah ada header Google Form-nya, dan selanjutnya kita ke bagian berikutnya. Jangan lupa sebelum ke bagian berikutnya, option ataupun mouse terakhir harus ada di bagian sini. Kemudian kita klik tambahkan bagian. Di bagian kedua kita buat apa tadi? Di sini kita buat keterangan ya, kelas dan token ujian. Nah, kita buat kelas dan token ujian. Itu keterangannya adalah biodata siswa. Oke. Kemudian kita klik plus, kita isi nama siswa. Di sini pilih yang jawaban singkat saja, kemudian wajib diisi. Lalu kita copy dan kita buat kelas. Misalkan di sini pakainya drop down saja. Misalkan di sini kelas 71, 72, 73, 74, 75. Kemudian kita klik plus lagi untuk menambahkan token ujian. Nah, di sini kita wajib diisi, jangan lupa dicentang. Kemudian bagaimana cara membuat token ujian untuk ruangan? Di sini kita klik tanda titik 3, kemudian aktifkan validasi respon. Kemudian di sini kita bisa memilih ya, apakah token itu hanya angka saja atau teks saja atau yang panjang atau macam-macam ya. Kita bisa pilih. Misalkan di bagian yang pertama ini kita pilih yang teks saja. Di bagian sini berisi ya, tidak berisi alamat email atau URL. Kita isi yang berisi. Kita buat di sini PASDJ. Ini bebas ya, Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri, bisa menggantinya dengan kode yang Bapak Ibu inginkan. Oke, bagian kedua sudah selesai untuk token ujiannya.
Kita lanjut ke bagian yang ketiga, kita klik tambahkan bagian. Di bagian yang ketiga tadi kita isi siap ujian atau mengerjakan soal. Nah, di bagian siap mengerjakan soal tadi kita hanya menambah satu. Klik plus, kemudian di sini token soal ujian. Lalu kita pilih di sini jawaban singkat, kemudian wajib diisi, lalu jangan lupa ditambahkan validasi responnya. Nah, kemudian di bagian sini kita pilihnya accuracy reguler. Kemudian berisinya kita ganti kecocokan. Lalu kita ke Excel, kita buat password yang per nama kita buat. Lalu setelah kita buat, nanti di sini saya contoh ya, sudah buat 2. Nah, kita gabungkan password ini. Caranya kita hide dulu. Caranya ketik tanda sama dengan, kemudian klik sel C2, enter. Lalu password ini kita gabungkan dengan yang ini. Ya, ini dan ini kita gabungkan. Caranya sama dengan klik kolom D ini D2, lalu tekan dan, lalu klik yang di sini enter. Maka dia akan bergabung ya, tergabung. Nah, tapi kita harus kasih tanda pemisah. Tanda pemisahnya adalah tanda garis yang berdiri. Pertama kita kasih tanda petik, kemudian tekan shift dan tanda garis berdirinya ada di atas tombol enter. Lalu klik tanda petik lagi dan ketik dan lagi lalu enter. Nah, maka selesai. Kita harus jeda dengan tanda garis ini. Lalu kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam polanya di sini. Lalu kita pastekan. Kemudian selesai di bagian 3 hanya ini, lalu kita ke bagian 4 yaitu soal ujian. Ya. Oke, sekarang kita coba bagaimana caranya dan tampilan seperti apa. Kita tinjau dulu. Kemudian di sini tampilan awal kop soalnya sudah jadi. Kemudian klik berikutnya, lalu isi nama siswa, misalkan di sini Ibnu Edi Yuwono. Kemudian pilih kelas, misalkan kelas 71. Token ujiannya tadi yang diberikan guru. Token ini yang pertama adalah token ruangan ujian. Siswa yang sudah berhak ya mendapatkan token ruangan, maka boleh diberikan ruangan tokennya. Lalu klik berikutnya. Nah, masuk ke token berikutnya, siap mengerjakan soal. Maka kita masukkan token ujian yang ada di kartu peserta. Jadi jangan lupa kita buat kartu pesertanya. Nah, di sini saya sudah buat tadi di sini ya. Kita pakai misalkan yang punya Sofyan ini. Kemudian kita isi di sini. Lalu klik berikutnya. Maka otomatis masuk ke dalam soal ujian. Itu karena belum ada soalnya ya. Kita coba lagi pakai token yang kedua, apakah berhasil atau tidak. Klik berikutnya, akan diisi lagi, misalkan tadi Sarah Sofyan. Kemudian klik kelasnya, pilih 71 misalkan, token ujiannya PASDJ untuk token ruangan. Kemudian klik berikutnya, lalu isi token soal ujiannya yang ini. Jadi masing-masing siswa token soalnya akan berbeda-beda. Lalu klik berikutnya, maka akan masuk. Nah, seperti itulah bagaimana caranya membuat token ujian yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Kalau siswanya ada 400, berarti siap-siap. Kita juga harus membuatnya sebanyak 400. Jadi di sini saya sudah contohkan, saya buat sebanyak 400. Nah, ya. Dan terus digabung ya. Nah, untuk pembuatan soal atau token yang bermacam-macam ini sebanyak 1000 ataupun 500 ataupun 400, saya akan buatkan di video tutorial berikutnya bagaimana caranya membuat password otomatis seperti ini. Ya, sebanyak 500 siswa atau 400 siswa. Kebayangkan kalau seandainya kita bikin satu persatu nih, kombinasi huruf dan angkanya ini akan terasa sulit dan lama banget ya. Oke, ini aja. Jika ada yang masih belum paham dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan bisa juga melalui chat WhatsApp yang ada di link deskripsi. Sekian dari saya dan
Untuk yang terakhir, jika ada yang ingin mencoba untuk token yang sudah saya berikan tadi, nanti link Google Form-nya akan saya masukkan di dalam deskripsi. Terima kasih. Jangan lupa untuk berbagi, klik tombol share-nya kepada rekan-rekan agar semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini, jangan lupa like and subscribe-nya.